dan yang terakhir yaitu Irina Lintang Cahyani Rai dengan NIM 130142101. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Makna dan fungsi prinsip-prinsip filosofis bimbingan dan konseling. Kata filosofis atau filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos yang berarti cinta dan sophos yang bermakna bijaksana. Jadi, filosofis mempunyai makna yaitu kecintaan terhadap kebijaksanaan. Sikun pribadi mengartikan filsafat sebagai suatu usaha manusia untuk memperoleh pandangan atau konsepsi tentang segala yang ada dan apa makna hidup manusia di alam semesta ini. Filsafat mempunyai fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu bahwa setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Yang kedua, keputusan yang diambil adalah keputusan dari diri sendiri. Yang ketiga, dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik, dan untuk menghadapi banyak kesimpangsiuran dan dunia yang selalu berubah. Dengan berfilsafat, seseorang akan memperoleh wawasan atau cakrawala pemikiran yang lebih luas, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Prinsip-prinsip filosofis dalam bimbingan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan hendaknya didasarkan kepada pengakuan akan kemuliaan dan harga diri individu dan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan. Yang kedua, bimbingan merupakan proses yang berkeseimbangan. Yang ketiga, bimbingan harus respect terhadap hak-hak klien. Yang keempat, bimbingan bukan prerogatif kelompok khusus profesi kesehatan mental. Yang kelima, fokus bimbingan adalah membantu individu dalam merealisasikan potensi dirinya. Dan yang keenam, bimbingan merupakan bagian dari pendidikan yang bersifat individualisasi dan sosialisasi. Hakikat manusia dalam landasan filosofis bimbingan konseling. Landasan filosofis merupakan landasan yang memiliki arahan dan pemahaman khusus bagi konselor yang perlu dipertanggungjawabkan secara logis, etis, ataupun estetis. Landasan filosofis dalam bimbingan konseling secara hakiki adalah untuk mencari jawaban filosofis mengenai apakah manusia itu. Dalam bukunya, Prayitno mendeskripsikan manusia sebagai 1. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan menggunakan ilmu untuk mengembangkan dirinya. Kedua, manusia dapat mengatasi permasalahan dengan memanfaatkan dengan apa yang ada dalam dirinya. Ketiga, manusia berusaha terus-menerus untuk mengembangkan dirinya. Keempat, manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik ataupun menjadi buruk. Kelima, manusia memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual yang perlu didalami secara mendalam. Keenam, manusia adalah makhluk yang unik yang mampu mengarahkan kehidupannya sendiri. Kita sebagai pelaku sosial memiliki tugas dan tujuan di kehidupan ini. Manusia sudah bisa dianggap menikmati hidup jika sudah melakukan ciri-ciri kehidupan manusia yang ditandai dengan 5 kategori, yaitu A. Spiritualitas, agama sebagai inti dari hidup sehat. B. Pengaturan diri, seseorang yang mengamalkan hidup sehat pada dirinya terdapat ciri, yaitu rasa diri yang berguna, pengendalian diri, pandangan realistik, spontanitas dan kepekaan emosional, kemampuan rekayasa intelektual, pemecahan masalah, kreatif, kemampuan humor, kebugaran jasmani, dan kesehatan hidup sehat. C. Bekerja untuk memperoleh keuntungan ekonomis, psikologis, dan sosial. D. Persahabatan. Persahabatan memberikan 3 keutamaan dalam hidup, yaitu 1. Dukungan emosional, 2. Dukungan material, 3. Dukungan informasi. E. Cinta. Menemukan bahwa pasangan hidup suami istri, anak, dan teman merupakan 3 pilar utama bagi keseluruhan pencipta kehidupan manusia. Pendekatan dalam landasan filosofis bimbingan konseling.
Filsafat dasar merujuk pada pandangan tentang manusia. Setiap pendekatan memiliki pandangan yang berbeda tentang sifat manusia, pribadi manusia, kondisi manusia, dan lain-lain. Pandangan tentang manusia ini akan melahirkan konsep dan landasan filosofis mengenai bimbingan dan konseling. Berikut pemaparannya. Yang A. Pendekatan psikoanalitik. Manusia pada dasarnya ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman-pengalaman dini. Yang B. Pendekatan eksistensial, humanistik, berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan bertanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna, berada sendirian dan berada dalam hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian, dan kecenderungan untuk mengaktualkan diri. Yang C. Pendekatan client-centered, memandang manusia sebagai positif, manusia memiliki suatu kecenderungan ke arah menjadi berfungsi penuh. Yang D. Pendekatan gestalt, manusia terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, serta tingkah laku. Yang E. Pendekatan analisis transaksional, manusia dipandang memiliki kemampuan memilih. Yang F. Pendekatan tingkah laku, manusia dibentuk dan dikondisikan oleh pengondisian sosial budaya. Pandangannya deterministik, dalam arti tingkah laku dipandang sebagai hasil belajar dan pengondisian. Yang G. Pendekatan rasional emotif, manusia dilahirkan dengan potensi untuk berpikir rasional tetapi juga dengan kecenderungan-kecenderungan ke arah berpikir curang. Yang H. Pendekatan realitas, manusia membutuhkan identitas dan mampu mengembangkan identitas kegagalan. Wah, menarik sekali ya teman-teman materinya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Ditarik kesimpulan bahwa pelayanan bimbingan konseling dan landasan filosofis memberikan pemikiran-pemikiran tentang hakikat dan tujuan hidup manusia dipandang dari perspektif filsafat untuk menemukan hakikat manusia secara utuh, karena mengingat bimbingan konseling akan selalu berkaitan dengan manusia sebagai objeknya. Terima kasih kepada tim 2 yang telah memaparkan materi dengan baik, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat, dan kami tim 2 memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga keadaan teman-teman sehat selalu dimanapun teman-teman berada. See you on the next video. Dadah!